Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, baik Pioners, Mang Adun rasa ini sudah waktunya ya untuk Mang Adun bahas soal kosasi yang Mang Adun katakan di video sebelumnya eksklusif. Karena apa? Karena ini Mang Adun obrolan langsung yang awalnya dengan Bu Noni Pajak ya. Kita tahu beliau adalah salah satu tim ambasador GCP ya, penggerak GCP di Indonesia ya, tepatnya di NTT beliau tinggal. Jadi seperti itu awalnya dari sini, yang pada akhirnya Mang Adun sampai minta izin juga ke beliau ya gitu untuk mengedukasi Pioners tentang siapa sih sebenarnya kosasi ini gitu. Dan ini pure di video kali ini Mang Adun pengen ngebahas kosasi dari sisi plus-plusnya. Maksudnya bukan plus-plus gimana ya. Sisi plusnya itu dalam artian positifnya gitu loh ya, maksudnya seperti ini. Jadi walaupun banyak yang nggak percaya dengan kosasi, walaupun ya Mang Adun sendiri juga kena imbasnya ya. Kena imbasnya gimana Mang, maksudnya kena imbasnya karena ketika Mang Adun mempublikasikan tentang kosasi ya, membahas tentang kosasi, itu ada saja yang bilang berita hoax lah, bikin konten cari cuan dengan berita hoax. Aduh, Mang Adun tidak masalah ya, karena misalkan ada beberapa pioner yang tetap berpikir positif ya. Bahkan Mbak Dinda kemarin sempat meminta untuk Mang Adun tuh ngebahas ya kosasi terus, dan ini Mang Adun sudah katakan sama Mbak Dinda akan membahas, ada video khusus eksklusif. Oke, gitu ya. Itu sih tergantung dari sudut pandang aja lah. Kalau Mang Adun pribadi di sini mencoba membahas kosasi dari sisi positif. Karena apa? Karena ini real terjadi dan ada. Kecuali gitu loh, dibilang hoax itu kalau tidak ada ya, tidak ada dalam artian ya bisa dikatakan gambaran-gambarannya, program-programnya, sistem-sistemnya, atau hasil kerja dari kosasi itu tidak ada gitu loh. Itu ya, mungkin ya tidak sedikit ya dari Pioners yang maaf ya, Mang Adun juga udah save di sini, ada Mang Adun ambilkan dari Facebook juga gitu loh. Jadi ternyata setelah Mang Adun perhatikan ya, sayang banget ya sayang seribu sayang lah dikatakan seperti itu. Ternyata Pioner juga ada yang sampai salah tafsir, yang menafsirkan bahwasanya 1 Juni itu open minded. Berita dari mana itu ya? Aduh, sayang banget bagi Pioners yang ketinggalan informasi tentang siapa kosasi. Mohon ya, tolong jangan jangan langsung memvonis atau menjudge gitu ya, atau mengklaim atau menyimpulkan hal-hal yang masih samar. Jadi kita ini lagi mencari tahu ya kebenarannya kosasi itu bagaimana gitu loh. Kalau soal benar dan tidaknya, tanda kutip ya, itu soal program-program yang disusun sama kosasi itu ntar belakangan itu Mbak. Kita yang mau bahas ini kosasi dengan kinerjanya gitu loh, dengan susunan-susunan kerangka kerja yang beliau ciptakan gitu kan. Nah, oke, di sini Mang Adun akan nunjukin salah satu ya, itu postingan yang sampai ternyata seperti ini gitu loh, Pioners itu. Oke, di sini Mang Adun lupa menambahkan ya, jadi kita langsung OTW saja ya. Nah, di sini kita tambahkan nih. Kok sampai, ya ampun nih ya, Pioners bisa ngelihat sendiri. Woi pengikut kosasi, ngerti nggak sih kebanyakan halu pengikut kosasi sih. Ini loh, oh ternyata Mang Adun pikir ini sampai kemana-mana dan jauh banget ternyata ya. Jadi yang posting ini maksudnya apa? Maksudnya gitu loh, dia tuh ingin memperjelas ya. Katanya, woi pengikut kosasi, ngerti nggak sih kebanyakan halu pengikut kosasi. Nah
Ini yang sampai ada istilah pengikut Kosasih, ya kan? Karena apa? Karena itu dikhawatirkan salah paham, salah tafsir dengan yang disampaikan oleh Kosasih. Ya, mungkin pioner yang dimaksud dalam postingan ini yang berasumsi bahwasanya 1 Juni itu open mainnet, padahal itu mainnet terbatas. Ya, kita sudah bahas, bahkan mencari tahu mainnet terbatas itu seperti apa, kan gitu ya. Tapi mengalun cecer terus dari berbagai pioner kan tidak ketemu jawabannya. Sampai Kosasih sendiri menyatakan, ya mari kita tunggu, kan gitu. Nah ini ya, jadi di luaran sana itu ya seperti itulah. Kalau misalkan sangat disayangkannya ketinggalan informasi. Oke, sambil ngopi saja ya, santai kita di sini. Jadi gini, awalnya tuh Mang Adun cuman ngobrol biasa saja ya sama Bu Non itu. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Bu Non itu ngepost ini gitu, ngepost video yang Mang Adun share di video shortnya gitu kan. Ini Bu Noni setuju nggak ya? Mang Adun nggak bilang-bilang gitu kan. Nah di situ Mang Adun balas ya, itu tanggal 27 Mei gitu ya, berarti udah beberapa hari yang lalu lah. Mohon maaf karena saya tidak meminta izin secara langsung kepada Bu Noni dan duta besar GCP lainnya ya. Karena apa? Ya karena Mang Adun takut salah dong gitu kan. Tapi lihat apa yang Bu Noni katakan di sini ya. Thanks banyak Bang, saya cari di YouTube nama Abang dan terima kasih Bang, saya tidak marah, saya senang. Bu Noni malah senang, ya kan? Nah ini awal obrolannya gitu. Alhamdulillah, syukur deh kalau Bu Noni senang. Hari kemarin sangat melelahkan karena banyak sekali pioner yang bertanya ya soal update deteksi wajah, termasuk mengasih ke minat QSC tentatif. Saya ingin mengupload lebih banyak video tentang GCP khususnya, tapi khawatir kena klaim hak cipta, maksudnya situ ya, karena takutnya sudah ada yang mempublikasikan terlebih dahulu, jadi masuk kategori video yang digunakan ulang. Oke, nah kita geser dulu ini biar jelas berurut ya gitu, obrolannya biar berurut gitu, biar kita tahu gitu. Sama-sama Bang, kalau di Twitter saya yang saya muat di grup itu tidak masalah Bang. Saya rasa belum ada yang muat, tetapi saya juga kurang tahu, takutnya setelah saya posting ada pioner yang membagikan terus diposting lagi, tetapi itu murni dari tim dan komunitas pioner di grup ya gitu. Saya percaya Bu, saya juga cuma sekedar jaga-jaga, maklum YouTube juga baru soalnya saya Bu. Mungkin nanti saya coba lain waktu kalau saya udah santai betul. Nah di sini nih kita geser ya, kita geser Bu Noni membagikan video ya kan. Saya akan, nah di sini luar biasanya Bu Noni ya gitu, buat pioner biar tahu juga, saya akan perjuangkan ke depan platform ya yang ada di Indonesia dan pedagang kecil bisa bekerja sama dengan Nidiau Sangdao Group ya. Ini Nidiau Sangdao Group itu pernah kita bahas di video sebelumnya soal sumpah petisi ya. Kalau pioners yang stay selalu channel Mang Adun pasti ingat, luar biasa Bu. Nah oke, nah di sini ya kita lihat. Alhamdulillah, amin, semoga niat tulus Bu Noni seiring beserta kehendak Tuhan, amin. Terima kasih Bang, saya hanya berjuang untuk komunitas pioner dan platform yang ada, walaupun terkadang saya dibully, dihina, diintimidasi, dan bahkan diancam, diomong kotor sama orang-orang yang tidak suka dengan pergerakan saya. Tapi saya tidak peduli Bang, walaupun terhenti terinti bisa sukses ya, maksudnya bersama GCP dan open mainnet di Juni 28 Juni ini ya maksudnya. Oke, kita geser ya. Nah ini ya Bu Noni, mengikuti kata hati itu lebih menyenangkan daripada mengikuti omongan orang lain. Saya juga begitu Bu, gak sedikit yang berkomentar miring, bengkok, jikjak. Alhamdulillah saya jalan lurus aja ya. Nah di sini iya Bang, semangat ya. Saya punya berita lucu Bang yang lagi viral. Mang Adun nggak nanya, nggak apa ya, tapi Bu Noni sendiri loh di sini ya yang memberikan sedikit banyaknya clue tentang Kosasih gitu. Kirain Mang Adun tuh cerita lucu apa gitu kan. Oke, jadi di sini ya kita masuk ke obrolan tentang Kosasih. Oke, nah di sini dengan senang hati saya akan mendengarkan Bu. Oke,
Kosasi 88. Oke, coba Bang lihat username siapa. Jelas di sini username Kosasi ya. Oke, nah disclaimer juga di sini ada beberapa obrolan yang mengandung coret-coret karena jujur ya, ini clue-nya nanti bakal mengadun sampaikan di akhir video ya, kenapa sampai seperti itu. Jadi kita ikuti aja dulu obrolannya untuk sementara ini. Oke, ini Bang katanya ya. Nah, aduh mohon maaf kalau saya jadi auto tertawa sendiri Bu. Nah itu ya. Gitu. Jadi terus sebelumnya saya juga lagi mencari tahu kebenaran siapa sebenarnya beliau, tapi informasi beliau di Twitter sangat gelap yang akhirnya sampai saat ini clue tentang beliau benar-benar telah menjadi rahasia dan saya sudah menduga. Iya Bang, saya pun juga cari tahu gelap. Kami cuma senyum saja lihat berita itu. Jadi dari berita yang berseliweran nih ya, maksudnya seperti itu, dari berita Kosasi yang ini yang itu yang macam-macam lah pokoknya. Kami ya, atau ya maaf ya, mau mengatakan kami atau karena di sini kan mau udah tahu lah ya gitu, Kosasi khususnya gitu, beliau bisa tertawa loh ngelihat banyaknya pioners itu yang berasumsi macam-macam gitu loh, karena beliau sebetulnya aktif gitu kan. Nah, Bu Noni sendiri yang udah menyatakannya gitu loh. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi setelah tahu begini jujur saya berbalik respect kepada beliau Bu. Saya sangat menyukai teka-teki sama seperti Pikor Tim. Kita tahu ya Pikor Tim juga ya kadang di dashboard main teka-teki, kadang dengan macam-macam cara lah ya gitu. Setelah tahu begini saya jadi merasa terhormat dan akan tetap hormat kepada beliau dengan tidak mempublikasikan siapa sebenarnya beliau. Saya yakin beliau akan sangat senang kalau identitas beliau tetap tersamarkan seperti sekarang ini. Saya punya feeling demikian Bu. Dan saya juga tidak akan berani terlalu terbuka kepada pioner. Sejauh ini Pikor Tim selalu bekerja tanpa harus diketahui oleh komunitas. Saya sangat menjaga sekaligus bangga dengan salah satu karakter unik yang Pikor Tim miliki perihal bersembunyi di balik terang. Asik ya, itu bahasanya Mang Adun, biasalah namanya ngobrolnya dengan Bu Noni itu harus bisa-bisa ya, kita menyeimbangkan lah gitu. Betul sekali Bang, layaknya kita itu kan, kami selalu diam. Paling juga izinkan saya untuk sedikit mengedukasi pioners ya Bu. Saya ingin pioners tidak sampai berspekulasi terlalu jauh agar tetap fokus dengan tujuan ya. Ingat GCP 314159 itu tujuan kita ya gitu. Sehingga apa yang selama ini pioners perjuangkan setidaknya bisa lebih tenang dalam menjalani hari-hari dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang kebenarannya selamanya dipertanyakan. Di situ. Nah, terus lanjut ya. Bener Bang katanya. Nah, di sini ada yang Kosasi itu orang Kuningan, diteruskan sama Bu Noni ya, dari Ricky Zabar. Nah, ini ya di video sebelumnya atas nama akun si Amang ya, Pak Amang lah, Mang Adun panggil misalkan seperti itu membagikan di kolom komentar channel YouTube Mang Adun ya gitu. Jadi Kosasi itu siapa gitu kan ya, akhirnya Mang Adun nonton dong, dan itu dari kalau tidak salah itu YouTube-nya Bang Arul ya, beliau luar biasa, pokoknya bahasa Inggrisnya pinter, pokoknya teliti banget lah penjelasannya ya. Mang Adun sampai tonton tuh 20 menit lebih lah ya, akhirnya tonton sampai full. Itu juga untuk referensi Mang Adun ya, Mang Adun juga kadang suka nonton gitu kan, walaupun jarang. Gitu. Kita lanjut ya. Betul, di channel YouTube Bang Arul juga sama disampaikan Kosasi itu dari Kuningan, emang dia pinter dan jago urusan komputer. Yang pakai profil dan username atas nama Kosasi itu, kalau tidak salah dia dokter Bang. Kata Bu Noni ya, masalahnya begini, kami takut juga ada segelintir orang yang membawakan nama GCP, sedangkan kami tim tidak pernah bicara adanya
bank-bank yang terkait. Kami hanya fokus pembentukan nilai. Karena apa? Jika nilai belum terbentuk, maka open mainnet tidak akan terjadi secepatnya. Dan juga saat ini kami dan Mr. WodiPi Revolution tidak sejalan. Nah, maksudnya Wodi dukung GCP, tetapi GCP murah yang dimana setiap produk yang dibarter bisa menggunakan CoinPi yang cukup banyak. Oke. Di sini ada tambahan informasi, Pioneer tidak sedikit yang komentar di kolom channel di komentar di channel Mang Adun ya, maksudnya ya. Itu ayo Bang bahas dong katanya Pitchainmall atau wallet Pitchainmall atau apalah itu. Nah, di sini Mang Adun kasih tahu di sini, tolong stay ya gitu. Jadi ini dari Bu Noni loh, bukan dari Mang Adun ya. Bu Noni yang tahu pasti keadaannya. Jadi di sini Mang Adun juga sampai bertanya gitu kan. Nah, di situ maksudnya Wudi dukung GCP kata Bu Noni ya, tetapi GCP murah yang dimana setiap produk yang dibarter bisa menggunakan CoinPi yang cukup banyak. Itu dukung GCP sih, dukung GCP, tapi ada beberapa barang ya gitu itu yang dengan CoinPi-nya yang banyak gitu kan. Mang Adun nanya dong, Wudi Lectire gitu kan. Mang Adun di awal-awal konten ya setahunan yang lalu mungkin lah, atau setahun setengah yang lalu itu udah sering ikuti Wudi Lectire gitu kan. Kenapa kok sekarang tuh beliau seolah-olah renggang sama Dorisin? Itu ternyata terjadi di sini permasalahannya. Nah, ini clue-nya ada di sini ya. Clue-nya ada di sini bagi pioners yang meminta ke Mang Adun untuk membahas Pitchainmall ya, mohon maaf karena ini di sini ya. Contoh Pitchainmall mereka mendukung GCP, tetapi GCP murah yang dimana satu termos air panas saja bisa 35 sampai 50 CoinPi, sedangkan kami perjuangkan GCP 314159 dimana nilai barternya ya 0, sekian persen apa itu pokoknya pi ya, pokoknya itu nggak sampai 1 pi gitu loh termos itu air panas ya. Tapi di Pitchainmall itu bisa sampai 35 sampai 50 pi. Ini alasan Mang Adun kenapa sampai saat ini Mang Adun nggak berani ya, nggak berani pokoknya. Selain Mang Adun nggak mau sok tahu ya, nggak mau ngutak-ngatik ekosistem atau utilitas entah itu Pitchainmall atau apa, takut terjebak itu pihak ketiga loh, itu loh. Aduh, nggak berani. Mohon maaf sekali lagi, Mang Adun mohon maaf di sini ya, meluruskan ya. Mang Adun bukan berarti nggak mau bahas soal Pitchainmall. Mang Adun lebih ke hati-hati gitu ya. Syukur-syukur kalau tidak ada masalah. Mang Adun sendiri nggak berani pokoknya karena tidak mau sok tahu ya, entah itu udah resmi atau belum. Mang Adun jujur angkat tangan. Silahkan pioners kalau misalkan ada yang ingin bahas soal Pitchainmall obrolin dulu dengan ketua timnya atau dengan YouTuber lain, barangkali ada yang berani. Silahkan. Kalau Mang Adun nggak berani ya, karena di sini pertama karena Mang Adun kan komunikasi sama Bu Noni ya, jelas Mang Adun mendukung harga GCP. Tapi kalau misalkan Mang Adun masuk ke Pitchainmall, apa kata Bu Noni nanti kan gitu ya. Mang Adun nanti dikiranya nggak dukung GCP 314159 kan gitu, ngeri. Terus lagi itu keresmiannya gimana, pokoknya banyak hal yang Mang Adun pertimbangkan kenapa sampai Mang Adun nggak berani bahas Pitchainmall ya. Oke, siap seperti itu. Kita lanjutkan. Waduh, pantas saja. Di sini hanya melihat beliau sering bersama Dorisin di tahun-tahun kemarin saja. Iya, kirain tuh kenapa Mang Adun juga nggak tahu loh. Wudi Lectire itu ada masalah apa nggak tahu, dikasih tahu sama Bu Noni ya gitu. Nah, oke, benar sekali. Makanya kenapa pertemuan semua pengusaha dan duta GCP dari Afrika gabung sama kita itu karena mereka tidak senang lagi sama Wudi yang berbelok arah. Oke, ini di informasi ini buat tambahan aja ya. Betul sekali Bang. Saya tahu banyak karena saya gabung di grup, nggak usah disebutkan lah, jadi grup saya ganti yang itu. Terus karena saya sering ikut meeting bersama Miss Doris ya di berbagai negara lewat online.
dan memberikan edukasi tentang GCP dan puji Tuhan komunitas pioners negara dan wilayah luar mulai paham. Maka itu mereka melakukan event barter dengan produk kecil. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ini kita perbesar. Oke, saya mengerti Bu. Pernah ada pioner yang berkomentar meminta, nah ini nih ya meminta bahas soal Pigeon Mall. Jawab saya nggak berani karena ya bla 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 seperti itulah ya. Banyak yang kehilangan koin. Itu Bu Noni yang ngomong, bukan Mang Adun. Banyak yang kehilangan koin. Nggak ngerti. Di situ nggak ngerti. Mang Adun nggak nanyain maksudnya kehilangan koin itu apakah apa nggak tahu ya Mang Adun. Itu statement dari atau yang sepengetahuan dari Bu Noni gitu. Nah ini makanya kenapa Mang Adun nggak berani ya. Bu Noni sendiri bilang banyak yang kehilangan koin. Oke. Kurangnya pendidikan Planet Talk sangat mempengaruhi di kehidupan, maksudnya kehidupan pioners Bu. Tidak sedikit bahkan ketua tim itu sendiri yang mengajak komunitasnya memasuki pasar gelap. Oke, ya itu mau cerita yang lama Mang Adun masukin ke sini ya gitu. Nah itu dia Bang katanya, Bang ada di grup internasional Planet Talk. Nah ini Mang Adun nggak ngerti ya maksudnya apa gitu kan. Terus ini apalagi saya berani mana. Nah ini dia maksudnya bagaimana Bu, udah ya. Oke, jadi Mang Adun langsung OTW ke itu grup internasional Planet Talk. Dan ini ada nggak pioners yang melihat Kosasi sampai sedekat ini? Ini jujur dari obrolan Mang Adun dengan Bu Noni ya, Mang Adun tahu oh ternyata sebenarnya ada beberapa pioners ya, Mang Adun nggak tahu berapa banyaknya ya, tapi yang tahu rahasia Kosasi itu ada. Selain Mang Adun, selain Bu Noni ya, ada beberapa pioner. Jadi karena apa? Mang Adun harap ya, ayolah kalau misalkan ada yang kebetulan stay di channel Mang Adun ya, tahu tentang siapa Kosasi, Mang Adun harap ya demi kode etik atau apa ya disebutnya ya, menghargai privasi seseorang. Jadi seperti itu. Mang Adun di sini jujur ya, menurut Mang Adun pribadi, Mang Adun alangkah lebih baiknya untuk tidak mempublikasikan secara terlalu terbuka siapa Kosasi sebenarnya. Karena apa? Ini keinginan beliau loh. Ini keinginan beliau untuk tidak diketahui gitu loh, untuk bersembunyi di dalam terang. Nah itu sama seperti Mang Adun ya, walaupun ya mungkin pioners pernah lah waktu ngelihat ya Mang Adun pernah ngupload video ya kan. Jadi cuman itu juga membelakangi kan Mang Adun kan di waktu ngucapin selamat lebaran ya kan. Nah pioners yang misalkan sudah ngelihat wajah Mang Adun nih, nggak tahu siapa kan gitu kan. Nah Mang Adun jujur, Mang Adun bersembunyi ya gitu, tidak menampakkan wajah, walaupun ada samar-samar kan seperti itu, yang penting kelihatan kan. Nah sementara Kosasi ini menampakkan wajah, tapi secara background latar belakang seluk beluknya itu tidak dibuka semua. Sama Mang Adun juga kalau misalkan ada yang datang ke sini ya, Mang misalkan foto bareng dong misalkan ya, ada yang pernah minta ngajak ketemuan kan gitu kan. Takutnya gini, Mang foto bareng ntar disebar, aduh tolong deh ya. Mang Adun punya bahasa sendiri tuh fobia publik ya, nggak tahu itu istilahnya apa, cuman itu istilah Mang Adun sendiri gitu. Jadi Mang Adun tuh malu sebenarnya gitu untuk tampil secara belak-belakan atau transparan, nunjukin wajah atau ngomong ngoceh-ngoceh gimana gitu kan. Orangnya jelek, maklum ya seperti itu, walaupun gak jelek-jelek banget lah. Nah ini merupakan sebuah rahasia dan kita harus bisa menghargai ya, setiap orang tuh punya rahasia gitu loh ya. Mang Adun ya ini sih atas nama Mang Adun pribadi ya, kalau bisa sih ya nggak usah lah terlalu dibuka terlalu jauh Kosasi itu siapa, atau sampai terbuka full. Wah khawatirnya nih Kosasi nggak suka, aduh sialan ya, gue dibuka-buka, gue udah nutup-nutupin gitu kan, gue udah bersembunyi biar nggak ketahuan, malah banyak orang yang mempublikasikan ya, khawatirnya seperti itu. Mang Adun yakin sih beliau ini Kosasi ya senang gitu, senang dengan keberadaannya yang main di belakang layar
Jadi seperti itu. Ini ya jujur aja, makanya Mang Adun ingin mengedukasi kepada pioners ya, tidak peduli ya siapapun atau bagaimanapun Kosasi, tapi kita cukup hargai saja. Toh kinerjanya ada. Itu intinya ya, gitu. Kecuali kalau misalkan tidak ada kinerjanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga Mang Adun sempat ngambil juga dari Facebook ya, gitu. Nah, di situ kita bisa lihat walaupun kecil tapi terbaca ya. Alhamdulillah, Mang Adun nggak tahu nih postingan siapa, Mang Adun crop aja ya demi keamanan, dan Mang Adun juga mohon izin lah kalau misalkan ada yang punya postingan ini stay di channel Mang Adun gitu ya. Gini, Mang Adun izin untuk menambahkan informasi tentang pembahasan Kosasi ini. Nah, ini sepaham sama dengan Mang Adun ya, asumsi yang Mang Adun tadi sampaikan. Ini cocok gitu. Jadi di yang punya postingan ini ada bahasa seperti ini. Alhamdulillah saya bisa chat dengan Pak Kosasi dan beliau berdiskusi selama 3 menit dengan saya. Beliau memberikan informasi ini dan saya tidak akan bisa menyebarluaskan data kelengkapannya, kecuali malam ini saya mungkin insya Allah kita berbagi layar. Cuman segini doang ya. Ini yang ngepost ini katanya sudah berdiskusi walaupun selama 3 menit dengan Pak Kosasi ya. Tapi beliau juga sama. Jadi sebenarnya siapa yang tahu Kosasi, dia akan sangat menghargai beliau gitu loh. Mang Adun juga ya maaf ya, Mang Adun juga nggak tahu, tapi ya sedikit lah gitu, nggak apa-apa kan kalau sedikit ya. Jadi seperti yang tadi Mang Adun katakan, jadi Mang Adun jadi sangat respect kepada beliau karena apa? Ya itulah, nggak bisa disebutkan ya, sama statement di sini. Jadi tidak akan berani menyebarkan. Karena apa? Kalau udah tahu mah yang ngapain gitu loh. Karena kan biasanya ada istilah itu ya, tong kosong nyaring bunyinya ya, dang gitu kan ya, karena nggak ada isinya. Kalau yang ada isinya coba deh pukul, paling dep dep. Seperti itu. Jadi bagi pioners yang suatu waktu ya nanti ketemu sama Pak Kosasi, baik itu ketemu online ataupun offline, pasti deh Mang Adun jamin ya, Mang Adun jamin gitu, Mang Adun jamin pioners akan juga sangat menghargai beliau. Seperti itu ya. Oke. Jadi ya di sini Mang Adun ambilkan komentar-komentar terbaik ya yang menurut Mang Adun, versi Mang Adun lah ini ya. Gitu. Jadi ini untuk edukasi juga kepada pioners yang lainnya gitu. Oke, di sini ada komentar yang pertama dari atas nama akun Cilacap Budi Daya Gabus. Oke ya Pak. Jadi katanya gini ya, semakin banyak yang memberitakan Pi Network, semakin banyak juga orang yang penasaran dan semakin banyak pula yang akan mencari tahu sebagai pendongkrak kepopuleran dan suatu saat nanti akan meledak. Intinya jalani saja sesuai arahan, kalau rezeki tidak akan kemana. Oke. Terus Mang Adun sempat balas, iya betul sekali Pak gitu. Tadi pagi ya sepupu saya yang awalnya tidak percaya setelah hampir 2 tahun tiba-tiba membuka sendiri obrolan tentang Pi Network karena mendengar kabar dari temannya yang sedikit banyaknya mengerti digital. Ini menandakan bahwa perlahan tapi pasti Pi Network akan lebih banyak dicari semua orang. Oke, ini hari tadi banget ya Mang Adun. Nah ini dia ya, ini teman ya, sepupu Mang Adun lah, saudara gitu kan ya. Saudara Mang Adun ya, ada yang inbox ya saudara Mang Adun juga gitu. Nah itu katanya si Pedet G yakin karak soal, maksudnya gini, si Pedet G yakin karak soalna nu apal ieu si Haji orang IT ya, maksudnya gini. Jadi sepupu Mang Adun itu ya, ini bahasa Jerman ya, Mang Adun terjemahkan gitu ya. Jadi sepupu Mang Adun juga baru yakin ada yang memberikan keterangan ya atau pembahasan mungkin tentang Pi Network. Nah, ada di sini istilah iya si Haji orang IT ya, mungkin maksudnya temannya sepupu Mang Adun itu ya, si Haji itu ya itu ngerti digital seperti itu. Nah berceritalah kepada sepupu Mang Adun. Nah ujug-ujug nanyain tadi ke sepupu Mang Adun juga, katanya itu Pi Network gimana. Sampai akhirnya ya mungkin sedikit tertarik tadinya. Wah ya seperti itulah ngomongnya gimana kan gitu kan ya. Tuh jadi
Ya dah, nah ini komentar yang selanjutnya ini belum sempat Mang Adun balas ya. Mohon maaf kepada Pak Mulyana Bonti ini. Ya mungkin core team di timnya ada kekurangan hingga harus menggunakan jasa kosasi. Ini positif aja gitu loh. Karena apa? Ya namanya manusia itu kan tidak sempurna. Core team banyak, kemarin kita bahas kisaran 35an kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang tidak bisa dan hanya bisa dilakukan sama seorang kosasi, ya bisa saja itu terjadi. Akhirnya direkrut lah, mungkin maksud Pak Mulyana seperti itu ya, menggunakan jasa kosasi. Mungkin ini mah nggak apa-apa, kita ngobrol aja, positif aja. Nah terus di sini ada siapa lagi? Talabul Ilmi, ya panggil lah Pak Ilmi atau siapa ya itu ya. Nah mantap Mang Adun, Abdi lebih tertarik cerita Mangkosasi. Lupa harga GCP tapi jangan lupa klik petir. Ya betul ya, kita boleh lupa harga GCP karena saking viralnya Kosasi, tapi jangan lupa klik petir. Jeger di antos cerita eksklusifnya. Ayo Mang Kosasi berjuang demi Pioners agar cepat open mainnet, saya dukung 1000%. Nah itu baru pioner sejati gitu loh. Jadi sekiranya itu positif, kabar-kabar baik ya tentang Network, dukung aja gitu. Toh jelas kerangka kerjanya ada. Nah terus ini nanti ya mau dikasih lihat lah kerangka kerjanya seperti apa, atau apa ya namanya ya, tampakan apa namanya disebutnya ya kalau di uji nyali itu penampakannya gitu. Jadi mantap Pak Ilmi ya. Salah satu kelebihan Kosasi yaitu seolah membiarkan banyak pioners menafsirkan sendiri dengan apa yang beliau lakukan. Saya rasa selama itu positif, kenapa tidak, kan itu ya, itu loh. Jadi ya seperti itu cara kerjanya. Oke, main teka-teki tidak masalah gitu. Kalau emang sekalinya positif ya kenapa tidak? Kan gitu. Ada yang bilang komentar di kolom Mang Adun, "Oh, Kosasi itu jenius, Mang." Iyalah, kalau nggak jenius kenapa sampai seperti itu? Oke. Di sini Mang Adun akan kasih lihat ya. Kita masuk di Twitter. Oke, masuk ke channel Mang Adun ya, channel Mang Adun lagi, profile Mang Adun maksudnya. Di sini, nah ya kita bisa lihat di sini. Oke, ini dari Pihot News pada tanggal 27 Mei. Wih, Mang Adun juga baru nggak nih. Soalnya Mang Adun tadi obrolan sama Bu Noni kan 27 Mei, emang lagi viral-viralnya waktu itu. Nah di sini ya Pihot News mengatakan kalau Kosasi bukan anggota tim inti, kenapa dia punya fungsi menyetujui proyek ke dalam repositori perpustakaan aplikasi Pios? Siapa yang bisa menjelaskannya? Itu ya, kenapa gitu loh, Kosasi punya fungsi menyetujui proyek ke dalam repositori atau perpustakaan aplikasi Pios? Siapa yang bisa menjelaskannya? Di sini kita akan banyak ya ngobrol, ambil beberapa inilah ya, apa namanya, beberapa komentar ya. Mang Adun juga sempat komentar di situ ya. Nih, bolehlah baca, nggak apa-apa. Ini dari Mang Adun ya. Menurutku ini seolah ada unsur kesengajaan ya. Ini menurut Mang Adun ya, nggak tahu benar atau tidaknya kan gitu. Kosasi yang memahami kode sistem pemrograman ditunjuk langsung oleh Picor Team untuk lebih banyak memberikan bocoran kepada pioner untuk menjawab setiap pertanyaan tentang Network selama ini, tapi dengan tetap merahasiakan dirinya. Nah itu asumsi Mang Adun ya gitu. Karena apa ya, karena kalau melihat gitu loh, Core Team kan banyak diomongin ya, mana tuh Core Team nggak pernah kelihatan kerjanya mana kan gitu kan. Nah ini loh barangkali seperti itu. Nah terus ini ada dari Pak Muhammad Ikdam Asidki ya gitu. Beliau juga sempat membalas ya, selama belum dihubungkan anggap saja penyemangat pioner. Ketawa ya, itu selama belum dihubungkan. Hoax 1 Juni mainnet terbatas ya, selama Picor Team tidak menghubungkannya, yang asli itu pengumuman open mainnet dari Picor Team. Nah ini banyak yang mengatasnamakan atau salah tafsir dengan 1 Juni itu ya open mainnet, padahal open mainnet terbatas kalau 1 Juni itu ya. Dan kita sudah coba cari tahu open mainnet terbatas itu apa ya, susah gitu kan. Tuh yang tahu mungkin cuma Kosasi sendiri gitu. Nah terus kalau cuma sebatas penyemangat pioner, semakin katakan seperti itu ya, untuk apa ada istilah mainnet terbatas Pak gitu, sementara mainnet terbatas berikut metode transaksi enggak sih
Ya iya kan, Mang Adun kan pengennya seperti itu. Kalau emang open minded apa nih kan gitu kan. Kalau memang bareng sama transaksi nggak sih, metode transaksi misalkan belanja ke marketplace seperti yang kita bahas kemarin gitu kan, ya nggak tahu. Nah ini dibalas lah sama Muhammad Iqdam Asdiki ya gitu ya. Untuk sekarang bisa dibilang Kosasi hanya pengembang pioneers biasa pihak ketiga. Jika dihubungkan oleh Picor Team, kemungkinan mainnet terbatas 1 miliar dan pioneers dapat pesan global maksudnya seperti GitHub Kosasi. APK browser dibuka untuk transaksi global. Nah, itu positif, bagus gitu kan. Nah, terus di sini mana lagi ya, nah ini juga sama ya, siapa Ferry Samudra juga kemungkinan besar dari salah satu Picor Team menunjukkan dirinya ya, ini satu nada dengan Mang Adun tadi ya gitu. Banyaknya mereka agar timbul kepercayaan untuk menjawab yang selama ini tidak terlihat apa yang dikerjakan di belakang layar Picor Team. Oke, masih ada, tenang untuk kita berpikir positif karena Pi Network itu positif gitu loh, tidak bisa dimasuki sama hal-hal yang negatif. Pi Network itu nyata, real ya gitu. Transaksi di mana-mana sudah terjadi, barter di mana-mana sudah terjadi dengan harga GCP udah nyata, makanya kita harus positif juga gitu. Nah ini dari Awake ya. Yang kita buktikan di sini, apakah Kosasi itu anggota Picor Team atau bukan, dan menurut apa yang dia bagikan, apa yang dia kode dan hak lisensi untuk Pios, serta bekerja dengan Kokalis untuk membangun proyek Picommerce dan pilot proyek Pi. Jadi siapa Kosasi? Ini benar, ini di pilot pernah juga gitu, pernah juga Mang Adun bahas berapa bulan lalu, setahun yang lalu bahkan mungkin. Mang Adun sematkan di sini video fotonya ya, di video Mang Adun udah pernah Mang Adun bahas itu. Oke, nah terus di sini juga ada balasan setelah 16 akan jelas. Jika tidak terjadi apa-apa, maka kemungkinan Kosasi menulis kode seperti sketsa adalah terlalu keren. Maksudnya, jadi menulis kode itu ya seperti sketsa ya anggap gambaran gitu loh. Bahwasanya ini loh yang nantinya ya, sketsa kan seperti itu, gambaran-gambaran. Jadi kita bisa tahu, anggap seperti itu saja positifnya gitu loh. Nah terus ada lagi tadi Mang Adun sempat scroll itu komentar dari mana yang menyertakan foto bahkan ya. Di sini ada, tenang. Ini juga sampai kita lihat langsung ya gitu loh. Lihat langsung, kita terjemahkan. Ini ada emailnya langsung bahkan dibalas sama Kosasi gitu loh. Kita bisa terjemahkan ya. Barangkali pioner juga udah tahu, Mang Adun lupa makan, udah tahu juga. Oke, di situ dengan banyaknya kontribusi Anda di GitHub pada proyek Pi Network, apakah Anda bagian dari tim inti? Terima kasih telah membaca dan membalas. Jadi di sini ada yang menanya langsung ya, ada yang bertanya langsung atas siapa itu TV lucu. Oke, jadi jawaban dari Kosasi, halo, terima kasih telah menulis surat kepada saya. Sejujurnya saya adalah seorang pioner dan saya adalah pengembang bersertifikat Pi Network. Tuh, ada sertifikatnya di Pi Network lagi. Sejauh ini saya dengan senang hati membantu mengembangkan proyek yang diprakasai oleh Dr. Nicholas Kokalis. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Anda dan bekerja. Ini jelas Kosasi yang membalas terus. Beliau di situ jelas juga menyampaikan, saya dengan senang hati membantu mengembangkan proyek yang diprakasai oleh Dr. Nicholas Kokalis. Jadi dari tafsir Mang Adun dengan bahasa beliau yang seperti itu, sangat kemungkinan besar beliau paham dengan kerangka kerjanya Dr. Nicholas Kokalis, sehingga beliau bisa membantu. Contoh ya, seperti biasa Mang Adun gambarkan dengan bahasa yang sederhana. Contoh, nah Mang Adun ini contoh ya punya kerjaan, anggaplah tukang bakso ya, bantuin dong gitu kan, misalkan, walaupun Mang Adun nggak minta bantuin karena ada yang tahu nih, ini pengalaman juga nih di bidangnya, misalkan pernah dagang bakso, misalkan ngelihat Mang Adun bikin bakso,
Mang boleh nggak bantuin ya, walaupun nggak ngomong langsung megang-megang aja ya, kenapa enggak gitu. Sekiranya ya misalkan cara bikin bumbunya, cara ngolah daging dan sebagainya, ya kenapa tidak gitu. Malah kita harusnya bersyukur ada orang yang membantu pekerjaan Dr. Nicholas Kokalis supaya lekas open minute. Ngapain dibilang hoax ya. Waduh sih ketawa aja sih ya, tapi tidak apa-apa ya, seperti itulah kehidupan ya gitu loh. Oke, di sini tadi mana ya, tadi Mang Adun udah sempet ngeliat. Nah bukan, ada mana tadi Mang Adun sempet lihat yang mana bukan di sini. Di mana ya, nggak ada, udahlah seperti itu ya. Sepertinya cukup sampai di situ aja. Itu Mang Adun rasa cukup sangat jelas, bahkan ya, bukan cukup jelas, sangat jelas gambaran-gambaran semua yang tentang kosasi seperti itu. Oke, jadi sudah Mang Adun sampaikan semuanya ya, itu Mang Adun kembalikan kepada Pioners. Jadi Mang Adun di sini hanya ingin tetap memberikan energi positif ya, terus juga mengedukasi, juga menyampaikan beberapa informasi, contoh yang tadi soal Pitchen Mall juga gitu kan, terus tentang Woody Elitsayer yang lepas dari grup GCP seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting ya, jadi kayaknya sih Mang Adun sih ini walaupun gak disampaikan, pasti deh Pioners kalau misalkan sudah tahu siapa Kosasi pasti bakal udahlah cukup tahu aja kayak gitu ya. Oke, thank you buat semuanya yang udah stay selalu di channel Mang Adun, yang like, comment, subscribe, yang nyimak juga, yang baru gabung banyak ya. Thank you ya, terima kasih. Pokoknya ya kita bareng-bareng membangun Pi Network, ngobrol-ngobrol ya, nemenin Mang Adun ya, semua deh ya, ngobrol-ngobrol bebas ya di kolom komentar seperti itu. Ya apa? Kita komunitas harus bersatu gitu loh, harus bersatu, harus membangun edukasi yang kuat, harus saling menyemangati, harus yang nggak tahu dikasih tahu. Pioner kasihan downline-nya atau tim referralnya, jangan sampai ketinggalan informasi yang akhirnya salah asumsi, salah berspekulasi, salah tafsir seperti itu. Oke, thank you ya. Oke, Mang Adun yakin Pioners yang stay di channel Mang Adun pasti paham banget dengan video yang satu ini ya. Seperti itu, monggo silahkan buat Pioners ngopinya dilanjutkan. Senang Mang Adun karena apa, ngobrol panjang seperti ini tuh luar biasa ya Mang Adun. Ini malam minggu, malam yang panjang gitu, seperti itu. Silahkan ya. Oke, kita lanjutkan di informasi Pi Network yang berikutnya. Terima kasih, I love you Pioners ya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.